data terbaru sudah 100% kita pelaporannya kan masih ada yang belum. Ya. Kita cross ke pencegahan ya. Jadi kemarin KPK secara intens mengimbau kepada para penyelenggara negara, kepada para wajib lapor LHKPN lainnya untuk menyampaikan LHKPN-nya tidak hanya tepat waktu, tapi juga benar dan lengkap, ya, sehingga kepatuhan dalam pelaporan LHKPN ini menjadi sempurna, tidak hanya soal ketepatan waktu saja, tapi soal kebenaran dan kelengkapan dari isian kepemilikan harta dan aset seorang penyelenggara negara ataupun wajib lapor LHKPN. Tentu itu menjadi komitmen transparansi dan akuntabilitas ketika seorang penyelenggara negara diberikan amanah jabatan publik. Nah, terkait dengan data berapa jumlah wajib lapor yang sudah menyampaikan LHKPN secara tepat waktu, nanti kami akan update, dan nanti secara sistem akan kami lihat sudah berapa persen dari total jumlah wajib lapor 432.000. Per data kemarin sore sudah mencapai sekitar 93,6% atau sekitar 404.000 wajib lapor sudah menyampaikan LHKPN-nya tepat waktu. Tapi itu per kemarin sore ya, karena masih ada waktu tersisa sekitar mungkin 6-7 jam ya, karena data kemarin sore kami tarik sekitar pukul 17. Ini ICW kan mendesak KPK untuk mengumumkan nama-nama menteri kabinet yang belum lapor atau telat melaporkan LHKPN. KPK sendiri akan mengumumkan nama-nama itu, Pak. Yang pertama, terkait dengan pelaporan LHKPN, ketika sudah disampaikan lengkap, sudah dilakukan proses pemeriksaan administratif oleh KPK, maka kemudian nanti akan dipublikasikan. Ketika LHKPN itu dipublikasikan, maka masyarakat bisa mengaksesnya secara terbuka. Tidak hanya bisa mengakses, tapi KPK juga memberikan tools. Ada menu ketika masyarakat mengetahui adanya dugaan pelaporan LHKPN dari seorang penyelenggara negara atau wajib lapor belum dilakukan secara benar ataupun lengkap. Masyarakat bisa memberikan catatan, bisa memberikan masukan. Dan setiap saran, masukan, catatan dari masyarakat nanti akan dilakukan analisis, akan dilakukan verifikasi oleh tim LHKPN KPK. Sehingga kemudian tindak lanjutnya adalah tidak tertutup kemungkinan KPK dapat melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan terkait dengan apa yang sudah dilaporkan dalam LHKPN tersebut. Nah, kemudian bagi para penyelenggara negara ataupun wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN-nya, kami terus mengingatkan, karena LHKPN ini kan ranahnya adalah pencegahan korupsi, ya. Kami akan ingatkan melalui instansi-instansi terkait, ya, sehingga pimpinan atau kepala kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD mempunyai peran yang krusial terkait dengan pemantauan kepatuhan pelaporan LHKPN oleh para penyelenggara negara ataupun wajib lapor LHKPN di lingkungannya. Karena bagi para penyelenggara negara atau wajib lapor LHKPN yang tidak melaporkan LHKPN-nya secara tepat waktu, itu juga dapat diberikan sanksi administratif. Dan sanksi administratif tersebut kami serahkan untuk diatur oleh masing-masing instansi. Dan tentu KPK juga mendorong agar LHKPN ini tidak sebatas digunakan sebagai instrumen pencegahan korupsi, tapi juga bisa digunakan sebagai instrumen pendukung dalam manajemen SDM atau sumber daya manusia. Sehingga ketika suatu instansi ingin melakukan mutasi, promosi begitu ya, kepada penyelenggara negara ataupun wajib lapor, kemudian bisa melihat bagaimana kepatuhan LHKPN-nya, sehingga itu bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi poin plus kepada pihak-pihak
yang telah patuh baik soal waktu maupun soal kebenaran dan kelengkapan pelaporannya. Nah, kemudian pihak-pihak siapa saja yang belum lapor nanti kami akan cek dan tentu kami memberikan reportnya adalah kepada instansi terkait. Dan di sini kami perlu sampaikan juga merespon pertanyaan kawan-kawan bahwa Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden juga sudah menyampaikan LHKPN-nya secara tepat waktu. Ya, masyarakat juga nantinya bisa mengakses secara terbuka LHKPN dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden di laman lhkpn.kpk.go.id. Tentu pelaporan dari pemimpin-pemimpin tertinggi negara ini menjadi teladan positif, teladan baik bagi kita semua. Bagaimana kemudian kita sebagai penyelenggara negara, sebagai wajib lapor ataupun sebagai aparatur sipil negara juga punya komitmen tinggi untuk transparan, untuk akuntabel atas aset ataupun harta yang kita miliki sebagai rangkaian dari kita sebagai penyelenggara negara ataupun wajib lapor yang diberikan amanah suatu jabatan publik. Untuk itu, teladan baik yang sudah diberikan oleh Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden ini juga menjadi catatan penting tentunya bagi jajaran di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk kemudian bisa mencontoh terkait dengan kepatuhan LHKPN sebagai instrumen pencegahan korupsi.